agenda hari ini Pak Wapres berkaitan dengan peninjauan tadi fluktuasi harga. Secara umum bagaimana Pak Wapres menilai keadaan harga, fluktuasi harga saat ini? Apakah ada pengaruh El Nino juga di pasar Johar atau mungkin situasi global yang juga mempengaruhi pasar di Johar ini? Lalu yang kedua berkaitan dengan stunting Pak Wapres. Saat ini kita ditargetkan di 2024 itu 14% mencapai target gitu. Dan ini sisa beberapa bulan ke depan lagi sudah selesai. Apakah ada evaluasi dari Pak Wapres terhadap capaian stunting kita yang kalau tidak salah tahun ini baru 21. Artinya masih agak jauh timpangnya menuju 14%. Mungkin seperti apa evaluasi dari Pak Wapres terhadap stunting di Indonesia? Terima kasih. Pertama di pasar tadi saya melihat memang ada kenaikan, tapi bukan karena kurang pasokan. Jadi saya tanya pasokan cukup. Jadi artinya itu betul-betul hanya pengaruh karena Nataru saja. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Saya tanya para pedagang kalau Nataru ya naik sedikit terus turun. Bahkan tadi cabai itu justru turun, ya sampai berapa tadi? 60 walaupun tadinya 90.000 menjadi 68. Itu artinya karena memang panen apa? Saya tanya Pak Gubernur, memang di sini mungkin semua komoditi sayuran, kemudian juga cabai, kentang, beras itu sebenarnya tercukupi, ya surplus. Jadi tidak ada masalah di urusan pasokan. Ya, jadi memang mungkin tata niaganya saja supaya jangan sampai keluar. Masalah yang dihadapi itu kan bisa produk Jawa Tengah terus keluar ke Jakarta. Mungkin tata niaga ini yang jadi boleh keluar setelah daerah tercukupi, saya kira begitu mungkin. Dan juga nanti antisipasi terhadap itu ke depan. Misalnya di saat Lebaran nanti, nah itu sudah harus diantisipasi. Sebab itu juga nanti ada pengaruhnya pada kenaikan harga ya, pada inflasi. Ya, jadi saya lihat itu memang tadi ada yang dikeluhkan bahwa pasar itu kurang ramai pengunjung karena memang itu baru tadinya kebakaran dengan saya minta nanti Pak Wali Kota, Pak Gubernur itu menata ulang supaya aliran para pengunjung itu juga masuk ke situ. Nah, mungkin harus ada trik-trik yang harus saya kira itu. Dan kalau stunting itu kan sudah 21 itu pada waktu tahun 2022. Jadi sekarang ini sudah kurang lagi, sudah kira-kira ya sudah kurang 3,7 lah. Jadi sekitar lagi malah di sini ini sudah turun 1,6%. Cuman 1,6%. Ya, Semarang 1,6%. Jadi sudah sangat jauh gitu. Ada beberapa yang memang ya tinggi, ada yang tetapi dari laporan BKKBN yang menjadi korlap itu yakin bahwa 14% itu dicapai. Iya, karena banyak yang seperti ini. Ada yang 5%, ada yang 8%, bahwa ada yang masih di atas 14%, ya. Ya, tapi karena itu maka di average itu bahkan tidak mustahil bisa di bawah 14%. Saya kira itu, ya. Ya.
Baik, selanjutnya silakan kalau masih ada. Iya Pak Wapres, isu lain Pak Wapres, saya Ragil dari Radio El Sinta. Pak, sebagian besar masyarakat masih belum memahami bahwa kedudukan Wapres itu kadangkala dijadikan olok-olok atau hanya sebagai ban serep. Padahal kenyataannya tugas Wapres itu berat. Seperti yang selalu saya ikuti kerja-kerja Wapres itu soal syariah, stunting, sama Papua. Nah kira-kira sosok Wapres seperti apa yang bisa meneruskan sosok Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mungkin sebagian orang menganggap komplit. Kiai iya, ekonom iya, politikus iya. Seperti apa itu sarannya Pak Wapres? Ya, Wapres itu ya Wapres itu ya. Jangan Wapres rasa presiden. Nah, itu akan jadi masalah nantinya itu. Artinya Wapres itu membantu presiden secara keseluruhan dan mengerjakan yang memang ditugaskan oleh presiden. Nah, itu kalau itu kita biasanya, saya mungkin yang lain juga masalah-masalah yang seluruh program pemerintah tentu kita ikut mengambil peran. Paling tidak itu di sidang-sidang kabinet itu menyampaikan pandangan-pandangan. Nah, dalam hal yang diserahkan oleh presiden, ya itu yang harus fokus dikerjakan oleh Wapres. Ya, jangan sampai ditugaskan seperti saya ditugaskan stunting. Nah, saya terus memimpin rapat koordinasi, kemudian meninjau ke lapangan, menghitung di daerah ini seperti apa, kemudian intervensinya seperti apa. Dan saya sangat tertarik dengan di sini, ya Bu Wali Kota itu ada daycare. Daycare ini anak-anak di apa? Diasuh setiap hari. Setiap hari. Jadi yang tadinya itu kenaikannya berapa? Cuman 3, hanya 30%, sekarang naik 60%. 60%. Naiknya sampai 60%. Saya tanya ini ngambil dari mana? Ternyata murni idenya Semarang. Nah, seperti ini nanti kita kalau ini berhasil model seperti ini ya kita akan kembangkan. Nah, jadi ada hal-hal yang seperti itu ditemukan nanti kita tularkan ke daerah-daerah yang lain. Juga masalah kemiskinan ekstrim. Saya ke provinsi-provinsi, termasuk ke Jawa Tengah dulu ada beberapa daerah, kemudian itu saya kira hal-hal yang memang ya tugasnya yaitu jangan sampai yang tugaskan ini yang dikerjakan yang lain dia. Nah, kemudian juga pemberdayaan ekonomi, ya itu. Nah, memang apa kemiskinan ekstrim itu diharapkan 0%. Nah, kalau dilihat dari sekarang itu tinggal ya mungkin 2004 itu 0% atau 0, saja. Ya kalaupun belum tercapai 0, itu kisaran itu. Tetapi hampir tercapai lah target itu. Karena memang kita bagaimana program-program di daerah itu menangani masalah-masalah kemiskinan ekstrim ini. Ya, ini saya kira hal. Kemudian yang pemberdayaan ekonomi, ini kan UKM kita itu terbesar kan. 98,9%. Jadi pengusaha kita itu yang banyak di bawah ini. Nah, di antara mereka ada yang bisa dinaikkan, ada yang tidak bisa dinaikkan. Ya, kalau orang agama namanya sudah nggak berubah-berubah itu. Ya UKM terus saja. Itu sudah kena stunting itu. Ya, namanya mabniun 'ala sukun, nggak bergerak. Tapi ada yang bisa digerakkan sampai menengah bahkan sampai besar. Nah ini yang kita dorong terus terjadi masalah UMKM di mana-mana ini. Itu saya kira. Kemudian ekonomi syariah, saya memang mengembangkan ekonomi syariah dan sekarang sudah cukup berprestasi lah, sudah cukup baik lah. Dan termasuk juga Papua. Ya, saya berkali-kali putar ke Papua untuk melihat apa yang mereka inginkan dan juga untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana daerah otonomi baru DOB itu dibangun untuk apa.
mereka memahami dan mereka kemudian semangat membangun DOP ini. Saya kira itulah beberapa hal yang mungkin ke depan saya harap tentu wapres yang lebih baik dari saya. Nah, kalau sama itu namanya tidak ada peningkatan kan. Seharus lebih baik lagi dari saya dalam tugas-tugas yang diberi. Jangan mengatakan bahwa Banser bukan Banser. Ya artinya fungsinya disesuaikan dengan memang posisi dia sebagai wapres. Jangan wapres mau jadi presiden. Ya, tapi wapres harus juga berfungsi sesuai dengan porsi yang seharusnya dilakukan. Saya kira itu. Baik, kalau masih oke. Izin Pak Wapres, saya Andi dari Warta Ekonomi. Izin menanyakan terkait sidang Dewan Pengawas KPK yang kemarin baru saja memutuskan bahwa Pak Firly diputuskan terkena sanksi berat atas dugaan pelanggaran etik dan diminta untuk memundurkan diri dari jabatan Ketua KPK. Nah, dari Pak Wapres sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Karena kan pemunduran itu sendiri hanya bisa dilakukan dari pihak istana atau dari presiden. Terima kasih. Iya, saya kira itu prosesnya sudah betul ya. Dewas tentu mengevaluasi apa kesalahannya dan sudah menyatakan bahwa ada pelanggaran ringan, ada sedang, pelanggaran etik dan berat. Nah, maksimal memang menurut aturan yang saya dengar di KPK hanya bisa mengusulkan untuk supaya mengundurkan diri. Saya kira itu. Nah, selanjutnya tentu ya yang akan menetapkan untuk pengunduran diri itu adalah presiden. Ya. Presiden sesuai dengan aturan. Yang kita harapkan tentu KPK ke depan ya supaya lebih berintegritas ya, supaya apa namanya KPK yang sekarang ini dianggap indeks prestasinya buruk. Ya ini supaya dikembalikan lagi menjadi lembaga yang kredibel dan disegani. Saya kira itu perlu dilakukan pembenahan ke dalam. Saya kira itu. Baik, saya kira karena waktu mohon maaf kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.